Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Kita di malam hari ini bisa hadir menunaikan kewajiban untuk salat berjamaah, menuntut ilmu, silaturahmi dan memakmurkan masjid. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini telah diterima dan diridhoi, diberkahi, dilipat gandakan pahalanya dan dijadikan penghapus dosa. Amin ya rabbal alamin. Semoga sedikit saja ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah. Kemarin kita semua bangsa Indonesia memperingati dan merayakan Hari Kemerdekaan. 78 tahun yang lalu kita merdeka dari penjajahan. Maka di malam hari ini saya akan menyampaikan tema terkait dengan merdeka dan penjajahan. Kemerdekaan dan penjajahan. Menurut saya ada 8 golongan manusia dalam sikapnya terhadap penjajahan dan kemerdekaan. Kita mulai saja ya, karena cukup banyak, mudah-mudahan selesai ini. Saya persingkat paparannya, yang penting sampai 8 poin ini. Golongan pertama, Rasulullah dalam hadis-hadis menyebutnya itu adalah gozi. Bentuk jamaknya gozin, al-ghazin. Perbuatannya disebut ghazwah. Siapakah al-ghazin itu? Al-ghazun. Maka nama gozi itu bagus. Artinya itu secara tekstual artinya pejuang, petempur, orang yang gagah berperang, gozi. Nah, gozi atau gozin itu adalah kaum muslimin yang rela meninggalkan tanah airnya, kampung halamannya, keluarganya untuk pergi berjuang memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa lain yang dijajah. Itu namanya ghazi. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari 2924, Rasulullah SAW bersabda, dari Ummu Haram hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, awalu jaisin min ummati yakzunal bahra. Kata Rasulullah, akan ada pasukan pertama umatku nanti sepeninggalku yang berangkat sebagai gozi, yakzun, gozi, sampai menyeberangi lautan. Maka Ummu Haram berkata, ya Rasulullah, ana fihim. Ya Rasulullah, apakah aku termasuk pasukan gozi itu? Maka Rasul mengatakan, anta fihim, engkau termasuk.
Ummu Haram itu siapa? Ummu Haram itu masih bibinya Rasul, sekaligus saudari sesusu dengan Rasul itu. Maka mahram beliau dengan Rasulullah. Ya bibinya, ya saudari sesusunya. Ummu Haram ini orang yang perempuan tapi seneng kelahi. Wah, seneng kelahi. Apakah aku termasuk pasukan itu? Termasuk. Maka omongan Rasul terbukti. Pasukan pertama para Ghazi ini ya, menyeberangi lautan untuk membebaskan negeri lain yang dijajah. Pasukan pertama menyeberangi lautan dari Jazirah Arab, Ummu Haram itu ikut. Nah, saya lanjutkan hadisnya. Rasul melanjutkan, awalu jaisin min ummati yakzuna madinata Qaisar. Dan kata Rasulullah, negeri-negeri para kaisar, maksudnya negeri Romawi itu, negeri-negeri para kaisar juga akan ditaklukkan oleh pasukan kita. Oleh para Ghazi dari kalangan kaum muslimin. Ummu Haram nanya lagi, ana fihim ya Rasulullah, aku juga termasuk. Apakah aku ikut pasukan Ghazi itu yang menaklukkan negeri para kaisar? Rasul mengatakan, la, enggak. Terbukti ramalan Rasul. Beliau itu ketika dalam ikut serta pasukan pertama nyeberangi laut, beliau meninggal. Sehingga pasukan berikutnya yang menaklukkan negeri Kaisar Romawi, beliau tidak ikut. Ya. Jadi ini perempuan yang ikut pasukan perang. Nah di sini Rasul mengatakan yakzun, Ghazi itu artinya. Jadi apa tadi Ghazi itu? Ghazi itu atau Ghazun itu atau Ghazin ya adalah kaum muslimin yang rela meninggalkan tanah airnya dan keluarganya, ikut pasukan tempur dengan misi membebaskan negeri-negeri lain yang dijajah. Memerdekakan, memperjuangkan kemerdekaan negeri lain yang dijajah. Ini pahalanya apa? Pahalanya pahala jihad fisabilillah. Kalau terbunuh maka statusnya syahid. Segala imbalan jihad dan syahid akan mereka dapatkan. Imbalannya dari Allah terlalu panjang untuk saya paparkan itu. Bisa 2 atau 3 pertemuan. Lebih dari 30 imbalan di dunia dan di akhirat untuk para syuhada. Para Ghazi. Salah satunya saja saya sampaikan. Rasulullah SAW bersabda, man kharaja ghazian famata kataballahu lahu ajrul ghazi ila yaumil qiyamah. Man kharaja ghazian, barang siapa berangkat, pergi, keluar rumahnya, maksudnya berangkat dari kampung halamannya, dari negerinya, sebagai ghazi. Man kharaja ghazian, ini ghazi. Famata, dalam pertempuran yang membebaskan negeri yang terjajah itu, dia meninggal. Maka kataballahu lahu ajrul ghazi ila yaumil qiyamah. Allah akan mencatat untuknya pahala perang fisabilillah setiap hari sampai hari kiamat. Saya suka bilang ke jemaah, pahala jariah yang mengalir dijamin sampai hari kiamat adalah pahala perang seperti ini. Kalau pahala jariah, ibadah jariah yang lain tidak ada jaminan pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Wakaf itu kan amal jariah tuh. Apakah pahalanya sampai hari kiamat? Enggak. Sampai kapan pahalanya? Sampai karpet itu digulung, nggak dipakai lagi. Wakaf masjid, apakah dijamin pahalanya sampai hari kiamat? Enggak. Kalau suatu saat masjidnya dirobohin sama rejim, selesai sudah. Wakaf Quran, sampai Quran itu lapuk, nggak dibaca lagi, selesai. Ya, ibadah yang pahalanya mengalir terus sama pelakunya, meskipun pelakunya sudah meninggal, pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat adalah pahala ghazi, pahala berperang, membebaskan negeri-negeri yang, memerdekakan negeri-negeri yang dijajah. Siapa yang melakukan ini? Siapakah para ghazi itu? Contohnya dalam sejarah, para sahabat Nabi dulu. Rasulullah menjelang akhir hayatnya, Jazirah Arab sudah diislamkan semuanya, maka Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berangkat, membebaskan, memerdekakan negeri-negeri yang terjajah, baik itu negeri muslim maupun negeri kafir. Dimanapun kerajaan, dimanapun negeri dijajah, bebaskan. Dan pada saat itu, pada saat zaman para sahabat Nabi dulu, hampir seluruh negara itu dijajah. Kalau enggak oleh Persia, dijajahnya oleh kerajaan Romawi. Maka umat Islam berangkat membebaskan
bangsa-bangsa yang dijajah itu. Karena ada dalilnya di Quran. Membebaskan negeri-negeri yang dijajah, memerdekakan negeri-negeri yang dijajah, ada dalilnya di Quran. Surah An-Nisa 75. Allah berfirman, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'alna min ladunka waliyya waj'alna min ladunka nasira." An-Nisa ayat 75. Di sini Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berperang di jalan Allah, membebaskan orang-orang mustad'afin dimanapun mereka berada. Mustad'afin itu siapa? Orang-orang yang ditindas, orang-orang yang dijajah. Dan pasukan pembebas negeri-negeri terjajah ini, yang jenderalnya paling terkenal adalah Khalid bin Walid itu, Pak. Itulah yang menjadi jalan masuk ajaran Islam dengan sangat cepat ke berbagai kerajaan saat itu. Maka Islam dalam waktu yang singkat menyebar ke Afrika, ke Eropa, ke Asia. Karena mereka. Kenapa? Karena begini Pak prosesnya itu. Pasukan muslim nih membebaskan Mesir dari penjajahan Romawi, Palestina, Irak, Syria dibebasin. Ketika mereka datang ke Mesir, Abdullah bin Amr bin As datang ke Mesir. Mesir dijajah ratusan tahun oleh Romawi. Maka kemudian penjajah Romawi itu diperangi oleh pasukan kaum muslimin. Sampai mereka terbunuh sebagian, kocar-kacir balik ke negerinya sebagian. Ketika Mesir berhasil dimerdekakan, tadinya penduduk Mesir itu mengira bahwa penjajahan akan berlanjut. Cuman berganti bangsa saja. Tadinya dijajah sama Romawi, akan berganti penjajahnya dari bangsa Arab. Tadinya penduduk setempat itu mengira begitu. Mereka mengira penduduk setempat itu mengira penduduk Irak, Palestina, Mesir gitu. Mereka mengira bahwa yang terjadi adalah keluar dari mulut buaya dan masuk mulut harimau. Gitu. Tapi dugaan mereka keliru. Ternyata pasukan muslim itu ketika setelah mengusir penjajah dari Mesir, dari Palestina, yang mereka lakukan bukan menggantikan penjajahan itu. Segala harta yang dirampas oleh penjajah Romawi itu, semua orang yang dipenjarakan, diperbudak, perempuan-perempuan yang dijadikan budak seks, semuanya dibalikin ke keluarganya. Harta yang dirampas, tanah yang dirampas, dibalikin ke pemiliknya. Orang-orang yang dipenjarakan, diperbudak, dibalikin ke keluarganya. Perempuan-perempuan dibalikin ke keluarganya. Tidak ada kezaliman sama sekali. Maka pasukan Islam itu membuat terkagum-kagum penduduk setempat. Sehingga tanpa diceramahin pun, mereka otomatis berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan mereka meminta agar pasukan Islam tidak balik. Kenapa? Kalau kembali khawatirnya pasukan penjajah balik lagi. Inilah yang terjadi Pak. Maka ajaran Islam disebarkan dengan sangat cepat sesungguhnya bukan oleh para ulama. Bukan oleh para pedagang. Ajaran Islam di zaman para sahabat dulu disebarkan dengan sangat cepat oleh para ghazi. Oleh pasukan-pasukan yang memerdekakan bangsa-bangsa yang terjajah ini. Hadirin rahmati Allah, itu yang pertama. Golongan kedua, golongan manusia dalam sikapnya terhadap kemerdekaan dan penjajahan. Golongan kedua disebutnya adalah murabitin. Murabitun. Murabitun itu apa? Sama juga ini termasuk mujahid Pak. Orang-orang yang berperang di jalan Allah. Cuman bedanya murabitun itu adalah kaum muslimin yang berjuang di medan tempur, memperjuangkan kemerdekaan negerinya sendiri gitu. Kalau tadi kan lain ya. Kalau tadi mah memperjuangkan kemerdekaan bangsa lain dan negeri lain. Kalau ini kaum muslimin yang negerinya dijajah gitu. Kemudian mereka bangkit melawan, berperang, merebut kemerdekaan untuk bangsanya. Ini disebutnya perjuangannya disebut ribat. Orangnya disebut murabit. Bentuk jamaknya murabitin. Mana perintahnya ribat itu ada di Quran, Pak. Surat Ali Imran ayat 200. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru." Ya, wahai orang-orang beriman, bersabarlah dan perkuat kesabaran kalian. Warabitu, dan lakukan ribat. Nah, ribat ini apa? Ribat ini adalah memperjuangkan kemerdekaan negeri sendiri. Ribat itu namanya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung.
Jadi umat Islam itu diperintahkan langsung dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat terakhir, untuk melakukan ribat ketika negerinya dijajah atau berpeluang untuk dijajah. Jagalah perbatasan negerimu ketika pasukan penjajah mau masuk. Itu namanya ribat. Orangnya disebut murabit. Dan kalau meninggal juga orang-orang ini, sama juga Pak, syahid itu. Syahid. Apa imbalannya para murabitin ini? Ini banyak juga. Nggak kalah sama imbalan buat Ghazi Pak. 2 apa 3 pertemuan baru bisa selesai Pak, imbalannya, saking banyaknya. Saking banyak. Kapan-kapan kita sampaikan ya mungkin ya. Kapan-kapan kita sampaikan, mudah-mudahan ada umur ya. Satu saja saya sampaikan. Rasulullah mengatakan gini. Man rabata lailatan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Mujam Al-Awsat nomor 859. Man rabata lailatan harisan min warail muslimin kana lahu ajru man khalfahu mimman sama shalah. Kata Rasulullah, barang siapa melakukan ribat, menjaga negerinya dari memperjuangkan kemerdekaan negerinya gitu. Semalam saja, barang siapa melakukan ribat, memperjuangkan kemerdekaan negerinya, 1 malam saja, maka dia akan mendapatkan seluruh pahala ibadah dari seluruh rakyat yang negerinya dia perjuangkan itu. Bayangin Pak, itu nggak kebayang itu. Negeri kita 280 juta misalkan gitu. Kemudian negeri kita dijajah. Maka orang-orang yang bangkit berjuang bertempur melawan penjajah, maka seandainya dari 280 itu 200 juta lah kaum musliminnya. Maka 200 juta kaum muslimin, seluruh ibadahnya, sholatnya, saumnya, baca Qur'annya, pergi ke masjidnya, semuanya akan menjadi pahalanya para pejuang ini. Kebayang nggak Pak pahalanya seperti apa itu? Nggak ada ibadah yang disabdakan pahalanya seperti ini Pak. Seluruh penduduk dari negeri yang diperjuangkan kemerdekaannya itu, maka ibadah mereka semua akan menjadi pahala untuk para murabit itu. Mudah-mudahan kita doakan ya semua pejuang pahlawan dulu yang berjuang mengusir penjajah Belanda, Jepang, Portugis sekutu ya. Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, siapa lagi? Jenderal Sudirman dan lain-lain. Mudah-mudahan sesuai hadis ini, seluruh ibadah kaum muslimin Indonesia sampai akhir zaman mereka mendapatkan pahalanya. Susah kekejarnya Pak ini Pak. Susah kekejarnya pahala seperti ini. Hadirin dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah kaum muslimin yang negerinya dijajah. Negerinya dijajah. Dan penjajah itu jangan salah ya, penjajah itu nggak mesti bangsa asing. Ada juga negeri-negeri yang dijajah oleh bangsanya sendiri. Siapa negeri yang dijajah oleh bangsanya sendiri? Yang penguasanya zalim. Penguasa yang zalim itu kan sebenarnya menjajah, tapi yang dijajah adalah bangsanya sendiri. Kaum muslimin yang negerinya dijajah, baik oleh penjajah asing atau penjajah bangsa sendiri, mereka menginginkan kemerdekaan, tetapi untuk berjihad, untuk melakukan ribat, mereka terlalu lemah, terlalu sedikit orangnya, tidak punya kemampuan bertempur, persenjataan nggak punya, finansial juga nggak ada. Maka kalau mereka melawan, sehari juga habis itu, ditumpas sama penjajahnya. Boleh nggak seperti ini memaksakan melawan? Tidak boleh. Maka karena mereka tetap ingin merdeka, tapi untuk melakukan jihad melawan penjajahnya mereka tidak punya kekuatan sama sekali, maka mereka memilih untuk pindah ke negeri lain. Ke negeri lain yang dimana mereka bisa hidup merdeka. Merdeka dalam mencari nafkah, merdeka dalam menjalankan ibadah. Orang-orang seperti ini disebutnya apa? Yang pertama tadi Gozin. Yang kedua murabitin. Yang ketiga muhajirin namanya itu. Orang-orang yang berhijrah. Pahalanya besar nggak? Besar juga orang-orang hijrah ini Pak. Besar. Tapi kalau dibandingkan dengan murabitun, kalah ya. Kalau dibandingkan dengan gozun, ya kalah. Tapi meskipun pahalanya tidak sebesar murabitun, apalagi yang sampai meninggal syahid, pahala hijrah itu besar sekali Pak. Banyak juga imbalan hijrah itu. Mana perintah hijrah itu?
dan imbalannya sekaligus dalilnya ada di surat Al-Anfal ayat 74. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillah, walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum maghfiratu wa rizqun karim." Di sini Allah mengatakan bahwa orang-orang yang beriman, berhijrah atau berjihad, maka merekalah mu'minuna haqqan. Mereka sebenar-benarnya orang beriman. Imbalannya apa? Maghfirah, diampuni segala dosanya, wa rizqun karim, dan karunia yang sangat mulia. Maksudnya sorga itu dalam tafsir. Orang-orang hijrah itu dijamin ampunan segala dosanya dan dijamin sorga untuk mereka. Hijrah kenapa imbalannya sangat besar? Karena hijrah juga berat, Pak. Meskipun nggak seberat jihad yang resikonya melayang nyawa, hijrah juga berat. Makanya imbalannya besar. Apa buktinya berat? Banyak orang yang nggak mampu hijrah. Jangankan hijrah meninggalkan tanah air, hijrah ninggalin tempat kerja saja nggak sanggup banyak. Padahal ya saya sering dicurhatin jemaah, tempat kerjanya banyak maksiat, tempat kerjanya susah ibadah. Saya bilang, hijrah kenapa sih? Saya kasih dalilnya, kasih nasihat untuk hijrah. Berbulan-bulan ketemu di pengajian, belum hijrah juga. Ya, kenapa? Karena nggak ngebayangin bagaimana khawatirnya kalau keluar dari tempat kerja ini susah nyari kerja lain. Seolah-olah rezeki itu adalah dari perusahaan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, golong sikap manusia terhadap kemerdekaan dan penjajahan. Yang keempat adalah ada kaum muslimin yang negerinya dijajah. Mereka sebenarnya ingin meraih kemerdekaan, tapi untuk berjihad melawan penjajahnya terlalu lemah. Untuk hijrah pun tidak mungkin. Tidak punya kemampuan sama sekali untuk berhijrah. Kenapa? Memangnya hijrah kenapa tidak mampu? Kalau jihad tidak mampu tadi jelas ya alasannya. Kalau hijrah kenapa? Karena berat tadi, Pak. Karena juga gini, ada orang yang ingin hijrah, tapi hijrah itu kan perlu duit juga untuk menempuh perjalanan. Dia tidak punya uang. Apalagi negerinya dengan negeri lain terhalang lautan. Ada juga orang yang ingin hijrah dari negerinya yang dijajah, tapi sama penjajahnya dilarang. Berani-berani meninggalkan negeri ini, dibantai di perbatasan. Nggak bisa. Dan kondisi terkini juga di zaman sekarang, kaum muslimin yang ingin hijrah dari negerinya yang dijajah oleh orang kafir, penghalangnya apa dari hijrah itu? Tidak ada negeri lain yang mau nerima, gitu. Sekarang ini kaum muslimin sudah terkotak-kotak dengan negara bangsa, nation state. Sehingga ketika ada muslim yang tertindas di sebuah negara, mereka berhasil lolos untuk hijrah ke negeri lain, mereka datang ke negeri muslim yang lain dengan harapan diterima sebagai orang hijrah, tapi kenyataannya malah ditolak, dianggap sebagai imigran ilegal. Betul nggak zaman sekarang begitu? Dulu ada bangsa Chechnya ditindas, ada bangsa Uighur di Cina dijajah dengan luar biasa oleh komunis Cina. Mereka berhasil lolos pakai perahu-perahu kecil. Yang mereka tuju Indonesia. Kenapa? Indonesia mereka tahu negeri muslim terbesar. Nyampailah mereka ke Indonesia dengan susah payah, mengarungi lautan dengan perahu-perahu kecil. Yang ada bukan diterima sebagai muhajirin, sebagai sesama kaum muslimin bersaudara, tapi dianggap imigran ilegal. Diekstradisi, dibalikin lagi ke negerinya. Itulah kenyataannya kaum muslimin sekarang. Maka akan ada kaum muslimin yang dijajah, mereka ingin merdeka, untuk melawan tidak sanggup karena terlalu lemah, untuk hijrah juga tidak mungkin. Orang-orang seperti ini dalam Al-Quran disebutnya, apa disebutnya, Pak? Quran menyebutnya mustad'afin. Orang-orang yang ditindas, orang-orang yang dijajah, mustad'afin. Dalilnya ada di Quran, surat An-Nisa, ayat 98 sampai 99. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila." Ayat ini menjelaskan akan ada kaum muslimin yang mustad'afin, yang tertindas, dijajah. Tetapi mereka itu la yastati'una hilah, mereka tidak punya daya upaya untuk melawan. Wa la yahtaduna sabila, dan tidak sanggup menempuh perjalanan untuk hijrah. Bagaimana nasib mereka ini, Pak? Seandainya oleh penjajahnya itu, mereka itu
dipaksa meninggalkan syariat Islam, dilarang sholat, dilarang saum Ramadan, kalau maksa mereka dibunuh, dipaksa melepas jilbab kalau perempuannya, dipaksa minum minuman keras, makan daging babi, kalau tidak nurut akan dibantai. Orang-orang seperti ini, seandainya mereka meninggalkan sholat, meninggalkan saum karena di bawah ancaman itu, makan daging babi, minum minuman keras, di akhirat nanti gimana nasibnya? Ayat berikutnya, faulaika asallahu ayyafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Mereka ini di akhirat nanti akan dimaafkan oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Allah Maha Pengampun. Sebanyak apapun kewajiban Islam mereka tinggalkan, sebanyak apapun maksiat mereka lakukan di bawah ancaman dengan resiko nyawa, maka di akhirat mereka akan dimaafkan. Kita doakan semua kaum muslimin yang kondisinya mustadafin kayak begini, terutama sekarang ini di India, di Cina, di India ya. Kita doakan mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling parah tuh di Cina, Pak. Bulan Ramadan, tentara Cina komunis itu datang masuk ke negeri-negeri, ke rumah-rumah muslim Uighur dengan todongan senjata. Mereka dipaksa makan di siang hari. Mending kalau makanan halal, dipaksa makan babi, dipaksa minuman keras. Ketemu sajadah di rumah, ketemu Quran di rumah, dibantai di tempat. Itu informasi yang gak bisa disembunyikan sekarang. Cina itu melakukan seperti itu. Dan dengan kekejaman seperti itu, pemerintah kita itu sekarang soulmate, Pak, sama Cina. Sohib banget kita sama partai Cina, sama negeri komunis itu. Hadirin yang dirahmati Allah, itu yang kelima, mustadafin. Ya. Jadi sudah berapa golongan tuh? Gozin, kemudian murabitin, kemudian muhajirin, kemudian mustadafin. 4 kelompok ini yang akan selamat di akhirat. Selebihnya celaka semua nih. Ya. Mudah-mudahan kita semua tidak tergolong yang celaka. Yang kelima adalah kaum muslimin yang negerinya dijajah. Mereka sebenarnya menginginkan kemerdekaan. Dan mereka sanggup untuk berjuang meraih kemerdekaan itu. Cukup kekuatan sebenarnya mereka itu untuk berjuang meraih kemerdekaan. Ataupun mereka pun mampu untuk hijrah sebenarnya. Tetapi baik jihad maupun hijrah tidak mereka lakukan. Mereka ridho saja dijajah gitu. Kenapa? Karena ada 2 sifat dalam diri mereka, yaitu apa? Pengecut dan terlalu cinta dunia. Orang-orang seperti ini oleh Rasulullah disebutnya apa? Orang-orang golongan ini disebutnya ashabul wahan atau al-wahinun. Orang-orang yang mengidap penyakit wahan. Ini dalilnya banyak disampaikan oleh para ulama nih ya. Hadisnya riwayat Imam Abu Daud nomor 3745. Rasulullah, karena waktunya singkat saya tidak baca semua ayat Arabnya ya. Rasulullah menceritakan akan tiba suatu zaman kaum muslimin itu seperti hidangan di atas meja, yang mejanya dikelilingi oleh orang-orang lapar. Kemudian tangan-tangan orang lapar ini menjarah makanan di atas meja itu sampai tercabik-cabik. Ini Rasulullah dengan kalimat ini Rasulullah menggambarkan secara ilustratif tentang kondisi negeri-negeri muslim dijajah secara keroyokan oleh bangsa-bangsa kafir. Bayangin roti di atas meja dikelilingin orang-orang lapar, dicabik-cabik, pasti hancur dalam waktu singkat habis. Para sahabat nanya, apa karena kaum muslimin sedikit saat itu? Rasul menjawab, justru banyak kaum muslimin saat itu. Walakin guthaun ka gutha'is sail. Tapi meskipun muslimin banyak, tapi kaum muslimin itu seperti buih lautan. Nggak ada kekuatan. Buih di lautan bertumpuk setinggi gunung juga, dihempas angin atau ombak kecil pun buyar. Seperti buih lautan. Para sahabat nanya lagi, kenapa begitu? Maka Rasul mengatakan penyebabnya adalah wahan. Umat Islam mayoritas mengidap penyakit wahan. Apa itu wahan? Rasul mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan pengecut, takut kematian. Untuk berjihad, bertempur melawan penjajahnya, mereka pengecut, takut mati. Untuk berhijrah mereka tidak lakukan juga karena terlalu cinta dunia. Orang Pak yang menghalangi hijrah itu hubbud dunya, terlalu cinta dunia. Terlalu dalam cintanya terhadap kampung halamannya.
terhadap rumah yang dia bangun, terhadap mata pencaharian di kampungnya, sehingga dia tidak bisa membayangkan bisa hidup di negeri lain tempat hijrahnya. Ini terlalu hubud dunia. Maka cinta tanah air itu dalam hal ini mah jelek, Pak. Boleh-boleh saja cinta tanah air, saya setuju ya, cinta tanah air itu bagian dari ajaran Islam. Tetapi ketika cinta tanah air ditempatkan melebihi cinta kepada Allah dan Rasul, sehingga lebih memilih tetap tinggal di tanah air meskipun dipaksa meninggalkan syariat Islam dibanding hijrah ke negeri lain di mana bisa melaksanakan syariat Islam dengan merdeka. Orang seperti ini lebih mencintai tanah airnya dibanding Allah dan Rasul. Orang-orang seperti ini di akhirat tempat tinggalnya neraka jahanam. Lihat di surat An-Nisa ayat 97. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masyira. Orang-orang seperti ini tempat tinggalnya nanti di neraka jahanam, seburuk-buruk tempat kembali. Karena lebih mencintai kampung halaman dan tanah airnya dibanding hijrah menuju Allah dan Rasul. Hadirin rahmati Allah. Itu yang keberapa? Yang kelima ya, al-wahinun atau ashabul wahan. Yang keenam. Yang keenam itu adalah orang-orang yang mereka itu negerinya dijajah dengan sangat parah oleh bangsa asing, dijajah. Tetapi mereka tidak bisa diharapkan berjuang meraih kemerdekaan. Kenapa? Karena mereka terlalu bodoh untuk memahami bahwa negerinya sedang dijajah. Karena kebodohannya mereka merasa negerinya merdeka, padahal negerinya sedang dijajah. Setiap tahun berpesta pora merayakan hari kemerdekaan, padahal negerinya masih dijajah. Ada nggak orang-orang kayak gini? Di mana? Bukan karena mereka tidak berjuang meraih kemerdekaan, bukan karena pengecut. Pengecut juga iya kali ya. Bukan karena hubud dunia, tapi karena bodoh. Tidak paham bahwa negerinya sedang dijajah. Orang-orang seperti ini, Rasulullah menyebutnya di hadis itu as-sufaha, orang-orang bodoh. As-sufaha itu sebenarnya bukan bodoh, bodoh banget gitu. Kalau orang-orang bodoh itu, kalau bodohnya standar biasa disebutnya al-jahilun. Kalau bodohnya overdosis, nah itu as-sufaha, orang-orang bodoh. Saking bodohnya tidak paham bahwa negerinya sedang dijajah. Dan Rasulullah memprediksi kemunculan as-sufaha ini dalam hadis At-Tabrani juz 18 halaman 57 nomor 105 dari Auf bin Malik al-Asja'i. Rasulullah mengatakan bahwa malapetaka yang paling beliau khawatirkan menimpa umat Islam adalah imaratus sufaha. Malapetaka yang dikhawatirkan menimpa umat Islam di akhir zaman, kata Rasulullah, adalah as-sufaha, orang-orang sangat bodoh menjadi imarah, memegang posisi-posisi kekuasaan. Ya. Di sini sekaligus informasi dari Rasulullah, orang-orang bodoh ini yang tidak paham bahwa negerinya sedang dijajah, banyak menempati posisi-posisi kekuasaan. Bencana ini Pak ya. Bagaimana Pak? Apa buktinya bahwa sebuah negeri, bagaimana ada manusia yang negerinya dijajah, tapi dia tidak sadar bahwa negerinya dijajah? Bagaimana bisa begitu? Karena penjajahannya lain bentuk. Kalau di zaman dulu, menjajah sebuah negeri itu dengan tentara, dengan senjata, dengan bom atom. Dengan bom atom, dengan nuklir gitu ya. Kalau zaman sekarang, menjajah sebuah negara itu, penjajahan itu tidak lagi dengan militer, dengan senjata, tapi menjajah sebuah negara itu dengan cuan. Ya, para penjajah datang nggak bawa senjata, tapi para penjajah itu datang ke sebuah negeri membawa, tidak mengaku sebagai penjajah, tapi mereka mengaku sebagai investor. Maka oleh orang-orang bodoh ini tidak dihadapi dengan kekerasan, tapi digelar karpet merah, disambut. Wah, ini investor. Menjajah sebuah negara itu bukan dengan diguyur bom, tapi dengan diguyur utang. Dengan jumlah yang sangat besar, sampai negeri itu nggak akan mampu untuk membayarnya. Maka terpaksa harus dibayar dengan kedaulatan. Ya.
Apa bukti bahwa sebuah negara itu seperti merdeka tetapi sebenarnya dijajah? Apa buktinya? Buktinya banyak sekarang ini Pak di negeri kita. Tidak mungkin sebuah bangsa yang merdeka menyerahkan tanah untuk dikuras sumber daya alamnya kepada bangsa asing selama 190 tahun. Nggak mungkin kebijakan seperti itu muncul dari bangsa yang merdeka. Betul nggak Pak? Nggak mungkin sebuah bangsa yang merdeka menyerahkan sebuah gunung emas, tadinya gunung emas itu, dikuras puluhan tahun oleh bangsa asing, sampai sekarang jadi lembah. Itulah Freeport. IKN itu sudah diserahkan ya, ditawarkan sama presiden kepada bangsa Cina dengan HGU 190 tahun. Belanda saja dulu ketika mereka menjajah Indonesia, kan company ini ngundang perusahaan internasional juga untuk investasi di Indonesia, membabat hutan, mengambil tambang. Sejahat-jahatnya company Belanda dulu ngasih kontrak tanah kepada perusahaan asing itu 70 tahun, Pak. Pemerintahan sekarang ngasih 190 tahun. Jahatan mana? Tidak mungkin kebijakan seperti ini keluar dari sebuah bangsa yang merdeka. Sebuah bangsa yang merdeka, sebuah negeri yang merdeka tidak mungkin mengundang buruh-buruh asing. Berbondong-bondong sampai jutaan buruh asing diundang masuk kerja di negerinya, padahal di negerinya pengangguran sangat parah. Kebijakan seperti ini hanya mungkin muncul dari sebuah bangsa yang dijajah. Jelas nggak Pak? Nggak usah terlalu banyak contohnya, cari sendiri saja ya. Habis waktunya, terlalu banyak. Hadirin yang dirahmati Allah. Itulah as-sufaha, orang-orang yang tidak bisa diharapkan perjuangannya meraih kemerdekaan karena terlalu bodoh untuk memahami bahwa negerinya masih dijajah. Golongan ke-7 ya. Golongan ke-7 lebih terkutuk lagi ini Pak. Adalah orang-orang yang negerinya dijajah tapi bukannya berjuang meraih kemerdekaan bersama bangsanya, tapi dia malah bersekongkol dengan penjajahnya, menindas bangsanya sendiri. Orang-orang seperti ini namanya apa? Orang-orang seperti ini namanya al-munafikun. Kenapa saya sebut munafik, Pak? Karena gini, pengertian dasar, pengertian umum dari munafik itu adalah orang yang mengaku beriman dengan mulutnya, tapi hatinya tidak beriman. Itu kan orang munafik. Tetapi kenapa para pengkhianat bangsa ini saya sebut munafik juga? Karena ketahuilah, ciri orang munafik salah satunya yang diceritakan Quran adalah mereka gemar berkhianat kepada kaumnya, kepada bangsanya. Maka mereka inilah munafik sebenarnya. Dalilnya di surat Al-Hasyr ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada. Orang-orang munafik. Ayat ini bercerita Pak tentang orang-orang munafik ya, yang tinggal di kota Madinah. Mereka bangsa Arab, penduduk Madinah. Ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah berbondong-bondong masuk Islam, mereka tidak mau masuk Islam. Tetapi karena ingin diterima oleh Rasulullah, maka mereka pura-pura masuk Islam, menyatakan Islam dengan mulutnya tapi hatinya tidak beriman. Inilah orang-orang munafik. Pemimpinnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika pada suatu saat Madinah hendak direbut, diduduki, dijajah ya. Oleh siapa? Oleh kafir, orang-orang kafir di seluruh jazirah Arab. Ingin menyerbu Madinah untuk merebutnya dan menumpas kaum muslimin termasuk membunuh Rasulullah. Orang-orang kafir Arab jahiliyah itu bersekongkol dengan Yahudi, dengan Kristen. Apa yang dilakukan orang munafik ini? Mereka itu satu bangsa Arab. Mereka sama-sama penghuni kota Madinah. Tapi yang mereka lakukan apa? Mereka berkhianat kepada bangsanya sendiri. Mereka bersekongkol dengan kafir jahiliyah, dengan Yahudi, dengan Kristen. Mereka menyampaikan informasi-informasi kelemahan kaum muslimin kepada pasukan musuh. Inilah kelakuan orang-orang munafik. Maka sampai kapanpun
seseorang yang berkhianat kepada perjuangan bangsanya meraih kemerdekaan, mereka sesungguhnya orang munafik. Dan seandainya orang-orang ini tidak taubat sampai akhir hayatnya, mudah-mudahan seperti yang dikatakan Quran, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di keraknya neraka. Bagaimana para pengkhianat ini, Pak? Di zaman dulu sebelum kemerdekaan, mereka itulah yang diam-diam bekerja untuk company, untuk Belanda, membocorkan rahasia-rahasia pasukan kaum muslimin kepada penjajah Belanda, sehingga perjuangan kaum muslimin bisa ditumpas oleh penjajah karena mereka ini. Kalau di zaman sekarang, para pengkhianat itu bagaimana tuh kerjanya? Para pengkhianat inilah yang bekerja secara rahasia atau secara terang-terangan, ya. Mereka bekerja untuk kepentingan asing dan asing, agar mereka diberi jalan seluas-luasnya menguasai Indonesia secara ekonomi, politik. Merekalah yang memberitahu caranya kepada bangsa asing dan asing itu bagaimana cara mengintervensi regulasi di DPR supaya menguntungkan asing. Mereka-mereka ini sesungguhnya diam-diam dibayar sama asing. Inilah para pengkhianat itu. Mudah-mudahan oleh Allah, seandainya tidak bertobat, diazab di kerak neraka orang-orang seperti ini. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah al-munafikun. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8, yang terakhir. Yang ke-8 adalah orang-orang yang merampas kemerdekaan bangsa lain. Inilah, saya tidak temukan kalimatnya di Quran maupun di hadis, maka saya ambil saja dari bahasa Arab, ya. Inilah yang disebut al-musta'mirun. Al-musta'mirun itu para penjajah. Orang-orang yang menjajah dan merampas kemerdekaan bangsa lain. Saya cari-cari di hadis, di sabda Rasulullah yang sahih, apa sih azabnya azab di akhirat Allah sediakan untuk para penjajah itu apa? Saya temukan satu hadis riwayat Imam Muslim nomor 3023 dari Abu Sa'id bin Zaid, dari Sa'id bin Zaid. Rasul mengatakan, man akhada shibran minal ard zulman fa innahu yutawwaquhu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Barang siapa merampas tanah orang lain sejengkal saja, maka di akhirat nanti di neraka dia akan diazab dengan ditindih beban seberat 7 lapis bumi. Nauzubillah min dzalik. Betapa remuknya itu tubuh digencet oleh beban seberat 7 lapis bumi. Itu lebih berat himpitannya, lebih berat daripada himpitan alam kubur. Dalam hadis dikatakan himpitan alam kubur itu seberat gunung. Ya, himpitan alam kubur saja membuat seorang jenazah itu takhtalifu adla'uhu, remuk, hancur seluruh tulang sendinya. Itu gencetan alam kubur. Ternyata dibanding di neraka mah nggak ada apa-apanya. Ya. Manusia di neraka ada yang digencet dengan beban seberat 7 lapis bumi. Maksiat apa yang diazab seperti itu? Merampas tanah orang sejengkal saja. Bayangin Pak, company Belanda dulu merampas tanah berapa jengkal? Dari Sabang sampai Merauke. Yang dirampas bukan cuma tanah lagi. Yang dirampas adalah harta, ladang, mata pencaharian, nyawa, kehormatan perempuan. Mereka rampas itu. Azabnya di akhirat nggak terbayangkan itu Pak. Itulah salah satu gambaran tentang azab para penjajah. Tapi hadis ini juga secara sederhana, hati-hati hadis ini ya. Dulu di kampung-kampung ya, ada kejahatan, istilahnya itu mindahin patok tanah. Ya kan? Ada nggak dulu mindahin patok tanah? Sejengkal saja patok tanah dipindahin, supaya tanahnya dia itu menjadi lebih luas 1 jengkal, siap-siap ditindih beban di neraka seberat 7 lapis bumi. Itulah Pak, sudah saya sampaikan. Pertama tadi apa? Al-Ghazun. Orang-orang yang berangkat membebaskan negeri-negeri lain, yang memerdekakan negeri-negeri lain yang terjajah. Yang kedua, Al-Murabitun.
orang-orang yang berjuang memperjuangkan kemerdekaan negerinya sendiri. Yang ketiga adalah al-muhajirun, orang-orang yang ingin merdeka tapi tidak sanggup, tidak terlalu lemah melawan penjajahnya, maka memilih untuk pindah ke negeri lain demi kemerdekaan dirinya dan keluarganya. Itu disebutnya al-muhajirun. Kemudian orang-orang yang bangsa yang dijajah tapi untuk melawan terlalu lemah, untuk hijrah pun nggak ada kemampuan sama sekali, maka orang ini disebut al-mustad'afin. Kemudian orang-orang yang dijajah ingin merdeka tetapi tidak melakukan perjuangan untuk meraih kemerdekaan karena terlalu penakut dan cinta dunia, disebutnya ashabul wahan, al-wahinun. Kemudian orang-orang yang tidak bisa diharapkan berjuang meraih kemerdekaan karena terlalu bodoh untuk memahami bahwa negerinya sedang dijajah. Orang-orang seperti ini disebutnya as-sufaha. Kemudian orang-orang yang negerinya dan bangsanya dijajah tapi bukan berjuang meraih kemerdekaan, tapi malah bersekongkol menjadi pengkhianat mendukung penjajahnya. Ini disebutnya al-munafiqun. Dan terakhir adalah al-musta'mirun, para penjajah itu sendiri yang merampas kemerdekaan bangsa lain. Kita termasuk golongan yang mana ini? Sanggupnya golongan yang mana ini Pak kita nih? Kalau bisa jadi Gozi silahkan. Masih ada ladang medan jihad Palestina, Mindanao, ada Cina, ada Suriah, silahkan jadi Gozi. Jadi murabit bisa, jadi murabit. Kenapa? Tidak mesti perang, tapi berjuanglah agar negeri ini tidak terus-terusan dijajah oleh para investor itu Pak. Itu murabit ya. Kemudian mudah-mudahan paling tidak jadi muhajirin juga silahkan. Kadang-kadang juga saya melihat kondisi negeri ini dari rejim ke rejim, saya berpikir, anak-anak saya suruh hijrah saja apa ya gitu, ke negeri lain gitu. Saya juga kadang-kadang berpikir begitu tuh Pak. Ya. Kemudian paling tidak jadi mustad'afin, selamat ya. Jangan jadi jadi ashabul wahan atau jadi orang pengecut ya, jadi pengkhianat apalagi jadi penjajah. Mudah-mudahan kita dan keturunan kita diselamatkan, jangan sampai termasuk golongan-golongan yang terkutuk ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Itulah refleksi kemerdekaan ya. Dan mudah-mudahan Allah membersihkan negeri kita dari orang-orang bodoh yang tidak memahami hakikat kemerdekaan. Mudah-mudahan kita berdoa Allah membersihkan negeri kita dari para pengkhianat, dari para pengecut ya. Karena tanpa dibersihkan negeri ini dari orang-orang itu, negeri ini akan selamanya dijajah. Itu saja, amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.